Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, semoga kalian tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kalian dari macam-macam penyakit ataupun hal-hal yang tidak kita sukai. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya marilah kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masih di tema 3, subtema 1. Kita lanjutkan di pembelajaran kita yang keempat dan kelima. Kita akan mempelajari muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan tujuan pembelajaran kita agar kalian memahami arti interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam. Tujuannya adalah agar kita dapat menyebutkan dan menjaga organ pencernaan dan fungsinya. Di pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari agar kalian mengerti cara mengidentifikasi isi iklan dan unsur-unsur iklan. Yang keempat, kita akan mempelajari muatan PPKN. Tujuannya adalah kalian bisa menjalankan interaksi sosial dalam keragaman. Kita mulai saja. Di pembelajaran IPS, masih ingatkah kalian tentang interaksi sosial? Interaksi sosial adalah manusia, kita sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi. Interaksi itu adalah pergaulan. Ya, bergaul atau berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki tujuan masing-masing. Perbedaan harus dapat diatasi dengan atau dapat mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerja sama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Hanya ini yang mungkin kita pelajari di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan isi iklan di media cetak. Cara untuk menentukan isi iklan dari sebuah iklan adalah yang pertama membaca dengan cermat. Yang kedua, isi iklan terletak sebelum judul dan subjudul. Contohnya, ini adalah sebuah iklan British Propolis, suplemen alami. Ayo, minum propolis untuk mengatasi berbagai penyakit dan tanpa efek samping. Diproduksi oleh PT Ipo Santosa. Jadi isi dari iklan adalah kita melihat poin kedua. Setelah kita membaca dengan cermat, kita lihat poin kedua, yaitu kalau isi iklan itu terletak sebelum judul dan subjudul. Jadi isi iklan yang ada di hadapan kalian adalah, ayo minum propolis untuk mengatasi berbagai penyakit dan tanpa efek samping. Mungkin insya Allah paham. Kita lanjutkan di pembelajaran kita, yaitu PPKN. Marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman tentu kita temui dalam interaksi sosial. Keragaman tersebut dapat berupa perbedaan suku,
budaya, agama, dan jenis kelamin. Di sini masih banyak ya, tapi yang disebutkan hanya perbedaan suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Bisa jadi perbedaan warna kulit, perbedaan favorit makanan, atau perbedaan menyukai tokoh, atau perbedaan bahasa, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Jadi perbedaan dalam interaksi sosial harus disikapi dengan bijak. Dengan bijak itu tidak memilah-milih. Ya, tidak ada pilih kasih. Meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Ayo, apa itu toleransi? Toleransi merupakan contoh sikap menerima keberagaman di masyarakat. Toleransi itu adalah sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Berikut contohnya. Contoh bentuk toleransi terhadap keberagaman. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, saling menolong tanpa memandang individu, tanpa memandang perbedaan, atau tanpa membedakan golongan. Jadi semua siapa saja yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Contoh selanjutnya, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Jadi semua suku baik, dan budaya-budaya yang ada di setiap daerah pun baik. Jadi kita tidak boleh memandang rendah. Mengunggulkan budaya kita sendiri yang paling bagus itu tidak baik. Tetapi semua budaya baik, mempunyai nilai dan norma-norma atau aturan-aturan yang menjadikan mereka bisa bersatu ataupun mempersaudarakan. Selanjutnya adalah berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Ya, jelas di sini ya. Kemudian menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Sudah jelas. Toleransi sangat diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sikap toleransi diperlukan untuk menciptakan kerukunan. Jadi tujuannya toleransi adalah menciptakan kerukunan, meningkatkan rasa persaudaraan, dan nasionalisme. Ya. Kita lanjutkan di pembelajaran kita di muatan ilmu pengetahuan alam. Masih kita bahas tentang organ pencernaan manusia atau sistem pencernaan manusia. Manusia setiap hari membutuhkan makanan. Jelas nak ya? Karena manusia juga termasuk makhluk hidup, maka membutuhkan makanan. Apabila tidak makan, kita akan mengalami mungkin lemah, lesu, bahkan sakit, dan bisa juga kita meninggal. Makanan dibutuhkan untuk pertumbuhan dan menghasilkan energi. Agar dapat terserap dengan baik, makanan harus dicerna terlebih dahulu oleh organ pencernaan. Organ pencernaan manusia secara berurutan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut penjelasan organ pencernaan manusia. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui sistem organ pencernaan manusia. Makanan yang pertama adalah mulut. Makanan masuk ke dalam mulut atau makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian selanjutnya adalah kerongkongan.
Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik yang menyebabkan makanan terdorong masuk ke lambung. Ya, selanjutnya, di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Otot pada lambung akan mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung zat HCI. Dan juga di sana terdapat enzim pepsin dan enzim renin. Selanjutnya adalah penyerapan sari-sari makanan. Ini terjadi di usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Selanjutnya, sambungan dari yang di atas, yaitu usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dari sisa makanan. Di usus besar juga terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Pembusukan membuat fases menjadi lunak dan mudah dikeluarkan, yaitu kotoran atau tinja ya nak ya. Kemudian yang terakhir adalah anus. Anus merupakan tempat keluarnya fases atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Pembuangannya. Mungkin di pertemuan ini hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Dan kita akan lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.